traders, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Saya harap kalian sehat, saya harap kalian baik-baik saja, dan saya harap kalian mendapatkan tips seperti biasanya. Oke, di video kali ini saya akan membahas case study lagi di pair Euro Aussie Dollar yang saya tradingkan tanggal 13 April, 13 Agustus, salah maaf. Kalau nggak salah 13 Agustus kemarin. Emang ini tradingan agak-agak jauh dari jaraknya dari tradingan intraday yang Euro USD kemarin, soalnya kepikiran bikin video tuh pas selesai trading intraday yang Euro USD kemarin. Nah, oke, langsung lanjut aja. Kita bahas. By the way juga ini tradingan yang ini lebih ke swing gitu, karena saya dapat biasnya di daily. Nah, di daily terlihat kan structure tuh sedang bullish buat higher high, higher low, break higher high, higher low, break higher high, dan potensial waktu itu potensial ini mau bikin higher low. Nah, saya melihat harga tuh ketika harga masih di sini. Harga masih di sini, saya menandai order block yang ini di bawah. Yang ini. Kenapa saya nandain order block yang ini? Bukan area-area di sebelah sini. Karena secara teori order flow yang saat itu selalu memitigasi order block secara apa ya? Secara apa ya? Ya, secara berurut mungkin lah, atau secara apa ya bilangnya? Secara secara sehat, atau entahlah, secara berurut lah. Let's say secara berurut. Nah, wait. Nah, ini kan di sini order block. Hey. Hey, dude. Nah, ini kan order block. Nah, ini tuh udah dimitigasi dan break structure lagi. Potential order block kita kan di sebelah sini. Tapi harga langsung break lagi structure dan retrace dan saya harap tuh masuk ke order block ini. Makanya saya nandain ini, bukan nandain apa sih namanya tuh, area di sini. Nah, kemudian ketika lihat penurunan ini ya, saya berharap masuk ke sini. But di hari dimana candle ini apa sih namanya tuh open, yang harian ini yang bullish, lihat di 4 jamnya tuh sangat rapid bullish, which is ini candle yang dari bawah ke atas. Saya pikir ini tuh sedang retrace karena itu kan lagi turun. Saya pikir itu lagi mau retrace buat turun lagi ke bawah, ke area ini. Tapi ternyata enggak, malah ngebreak structure high yang ini. Structure high yang ini tuh di break, dan dilihat dari keseluruhan juga si area ini ya, di area ini
terlihat seperti skematik. Kalau trader wake off kan biasanya memperhatikan setiap pergerakan sideways atau ada lagging di harga. Nah, diperhatikan. Ini juga sepintas saya lihat seperti skematik. Yang ini yang ini preliminary supply, selling climax, automatic rally, secondary test, potential ini sign of strength, break lagi, ini secondary test di fase B, retest, finalnya spring ini. Kemudian structure high ini di break. Nah, dari sana saya tuh mengharapkan kan setelah spring break structure biasanya ada tes entah ke area-area demand di bawah, mungkin bisa area sini, bisa area sini, atau potensial ke bawah lagi. Nah, ternyata itu nggak terjadi. Di sini retest cuma ke sini doang, potensial ini tes springnya yang ini. Potensial tes springnya yang ini. Makanya dari itu saya memonitoring harga terus mulai di A1 sampai time frame menitan M15. Mana nih, ini tuh dia satu, nggak terlalu jelas ini break structure ya, karena kelihatannya cuma ini doang, shadow doang yang nge-break shadow. Sometimes ada orang yang menggunakan break shadow sebagai break structure. Sometimes itu berfungsi dengan baik, tapi kadang-kadang juga enggak. Nah, di A1 nya kan belum jelas nih potensial test spring yang ini, dan kayak liquidity grab di atas. Dilihat di M15 nya ini tuh order flow, bullish order flow. Bentar, mana ya, wait, mana panjang ya. Oh, ini. Nah, lihat di M15 ini terlihat bullish order flow, dimana ketika ini higher high, high low yang potensial tadi test spring di break di sini dan ada order block. Kemudian retrace, mitigasi order block, dan break structure lagi. Ini sebenarnya di agak bawah nih harusnya. Wait, ini sebenarnya agak bawahan. Oh, dikunci. Nah, di sini ada apa sih namanya tuh, shadow. Nah, shadow seperti ini tuh potensial order block di lower time frame. Nah, dari sini break, mitigasi lagi, dan break structure lagi. Pertanyaannya, kenapa saya tidak memilih order block yang ada di sekitaran sini atau di liquidity di shadow ini? Karena di sini break structure tuh tidak di area-area ini. Nah, break structure tuh tidak menunjukkan apa ya namanya tuh, candle impulse yang signifikan. Ini kan agak lag gitu. Break test ini juga agak lambat,
Nah, di sini pas break structure yang ini, lihat candlenya tuh impulsif, cuma 3 candle, which is dari sini, ini yang besar juga, ini besar, dan yang ini terus meninggalkan imbalance di sini sampai sini, besar kan. Makanya saya pilih order block yang satu ini. Kan ketika udah break structure close, saya tandain order blocknya. Nah, ketika retest terlihat kan ini order block seperti udah dimitigasi dan ada break structure lagi kan. Nah, saya scaling down di apa sih namanya tuh, kan potensial kalau ini udah dimitigasi, potensial ini udah break structure lagi, potensial kita memilih order block tuh sekitaran sini atau bisa di sini. Kenapa sekitaran sini? Karena di sini impuls yang mulai yang ngebreak structure major yang ini di M15 major, yang ini mulai dari sini kan. Nah, potensial kita di teori potensial kita memilih order block yang ini. Nah, atau yang ini. Tapi ketika saya scaling down di M5 atau berapa ya, lupa, lihat di M5, siapa tahu harganya masih nampil, belum hilang. Di M5, wait, mana ya, mana, oh ini tuh, ini yang merah tadi order block yang di M15. Nah, di M5 kelihat di sini masih ada gap imbalance yang belum ke fill sama order sama candle yang ini, sama candle yang di M15 kelihatan seperti mitigasi order block. Nah, di sini masih ada gap, ya kan? Imbalance kecil emang, tapi imbalance biasanya harus di fill. Nuh, masih ada gap. Makanya saya pilih ini 2 candle yang di bawah imbalance ini. Nah, 2 candle ini. Dan kenapa juga saya nggak milih satu candle aja? Kan potensial imbalance yang nggak ke fill-nya kan dikit. Tinggal harga tuh tinggal masuk ke sini, udah nge-fill imbalance kan, langsung terbang kan. Perkiraannya tuh kayak gitu. Tapi menurut saya ini harus berhati-hati di area-area weak seperti ini, weak artian shadow seperti ini, karena shadow seperti ini tuh di lower time frame lagi, di low time frame-nya di lebih rendah dari M5 ini, bisa jadi ada order block yang belum termitigasi atau ada imbalance yang belum ke fill. Makanya dari itu saya memilih 2 candle ini untuk dijadikan ditempatkan order di atas ini dan SL-nya di lower ini, bukan di lower ini. Makanya dari itu saya pakai bukan pakai memilih 2 candle ini. Dan benar saja kan, si harga tuh reaksinya tuh di candle ini. Nah, dia bukan di candle, di shadow candle yang paling bawah, paling belakang maksudnya, yang dalam kotak ini tuh. Ini tuh reaksi, lihat tuh. Tadi ini harus digeser biar kelihatan. Tuh kan, kelihatan si candle ini
bereaksinya di ini shadow candle belakang. Nah, makanya dari itu kita tuh harus hati-hati dengan shadow seperti ini. Jangan misalkan di sini aja kayak gini nih. Di sini kelihatannya order block, the last sell candle sebelum up move. Kalau misalkan ini order block M15 ya, di sini ada order block lagi, order block last candle sell sebelum up move. Nah, kita tuh harus hati-hati dengan candle sebelumnya. Kalau ada shadow seperti ini, kita bisa milih opsi nandain di sini di area ini sampai ke bawahnya, atau di M15 kita bisa pilih opsi pakai ini 50% dari ukuran order blocknya 50%, dan penempatan order bisa di posisi 50%. Nah, ini apa nih? Nah, penempatan order bisa di posisi 50% order block, dan ini cukup di bawah, dan kita nunggu harga datang ke Bali. Ya seperti ini juga. Tapi saya milih yang ini aja. Dari sini ke sini. Nah, yang dua candle ini. Nah, makanya kita harus berhati-hati, oke? Nah, setelah itu kan retrace, dan tuh kan secara order flow ini nggak sehat kalau belum, atau kemungkinan si imbalance atau order block yang nggak ke fill atau yang nggak termitigasi sekarang tuh bisa saja nggak termitigasi sekarang ini juga langsung terbang, dan akan dimitigasi tuh di next day atau di hari-hari kedepannya tuh. Tapi saya lebih memilih untuk menempatkan order di sana, dan ternyata benar dia masuk dulu dan bereaksinya tuh di shadow bawah. Nah, kemudian harga langsung naik terbang. Di sini juga ada potensial mungkin reakumulasi nih. Cuma saya nggak memperhatikan. Saya nggak terlalu apa ya namanya tuh, terlalu fokus ke smart money, ke wake off. Kan rata-rata banyak, bukan rata-rata, banyak orang yang trading smart money itu ada yang digabung sama wake off, ada yang konsep smart money doang. Saya cuma pakai konsep smart money dan fokus ke structure gitu, structure smart money dan ke order flow. Nah, ini juga skandal yang last point mitigasi ini dimitigasi lagi oleh spring yang kemungkinan ini reakumulasi time frame M5 ini ya. Yes, reakumulasi time frame M5. Nah, last point mitigasi kita di sebelah sini kan. Nah, dimitigasi lagi. Kemudian harga terbang. Kemudian harga terbang. Dan untuk ini hapus saja. Partial pertama saya, partial TP di recent structure M15 mana ya?
recent structure high di M15 di sini, yang kalau di ini kan 1 banding berapa ya, 1 banding 8. Saya taking partial ini tuh cuma buat ini dulu, cover risk saya. Jadi ketika si harga cuma misalkan ini juga kayak nge-grab liquidity doang kan tuh, ini cuma kayak nge-grab liquidity, nggak nggak apa sih namanya tuh, nggak eh real, bukan real, kayak nggak benar-benar nge-break structure gitu tuh. Di sini di atas cuma shadow doang, makanya saya partial TP buat nge-cover risk saya. Jadi ketika harga turun hit SL saya risk free, jadi nggak rugi gitu. Dan TP partial kedua saya di, kalau nggak salah di H1. Oh dia, oh bukan, di H4. Di H4 di H4 oh ini. Nah, di H4 ini ada order block kan. Saya khawatirnya ini order block kan, ini tuh potensial spring, break structure test. Saya ekspektasikan ini sebagai tes kan, ekspektasikan sebagai tes spring. Nah, di sini ada order block. Saya khawatir ada reaksi di order block ini, terus harga retrace ke bawah dan membuat misalkan tes spring yang saya ekspektasikan ini di sini ternyata bukan ini, misalkan ternyata di bawahnya atau mungkin di sini, lalu harga up lagi. Nah, ini saya take partial dan sisanya di hold sampai apa namanya tuh, take profit. Ini nih, screenshot. Nah, ini screenshot di daily. Dan ini setelah entry di 4. Ini pas udah hit TP. Screenshot tradingan saya save, saya simpan dibikin catatan. Semua yang lose sama yang win saya simpan. Yang lose saya simpan buat bahan pembelajaran aja. Jadi kenapa saya bisa lose gitu. Oke, kita close aja. Nah, di di dailynya kan, ini masih bullish structure dan ini level yang menahan harga nggak ke bawah langsung terbang, jadi equal low. Nah, potensial ini akan di take out nanti, dan potensial akan ada reaksi di sini, tapi entah mungkin harga akan naik lanjut
reverse naik atau mungkin akan continue ke arah bawah, karena tapi dilihat dari structure daily terlihat masih bullish kan, belum ada tanda-tanda bearish. Dan satu lagi, untuk pemilihan order block diusahakan jangan memilih order block di antara equal high, kan secara teori ini order block ya kan. Nah, secara teori ini order block. Nah, diusahakan memilih order block tuh jangan yang berada di antara equal low. Kenapa? Karena potensial retail trader kan menganggap misalkan kayak gini, up ini di sini, terus di sini nge-touch, terus break structure di kemudian hari kan, retail trader maksudnya tuh di ketika udah ini di apa sih, level yang nahan harga ini di respect sama harga, terus harga langsung naik kan, potensial ini dijadikan area support ya kan, jadikan area support, dan kemungkinan di next day atau hari-hari kedepannya itu akan dimonitoring lah, harga itu dimonitoring ketika harga ke area sana, ke area sini. Misal di sini tuh misalkan ini udah penurunan dengan, for example, bukan kayak gini. Nah, di sini tuh ada penurunan, terus bentuk candlenya tuh candle hammer atau apalah, hammer kayak gini, terus next day-nya lagi ada candle bullish yang candle bullish yang impulsif misalkan. Nah, ini kan di retail trader kan dari sini aja, hijau pantesan ini transparan. Nah, ini mah garis, salah, pantesan salah, maaf guys. Nah, potensial ini kan bisa dibilang sinyal buy, hammer di antara support, terus ada konfirmasi candle bullish sentiment atau bullish pressure setelah hammer ini misalkan, terus mereka menempatkan order, mungkin eksekusi langsung atau buy stop mungkin di area sini, dan potensial stop loss di bawah inilah, mungkin di area sebelah mana, mungkin di sini dimanapun di area bawah ini. Nah, kan ini equal low yang dianggap ini institusi kan, kemungkinan besar tahu di mana retail trader menempatkan order. Nah, makanya kenapa kebanyakan equal low atau equal high gitu di take out sama institusi, karena mereka tahu di mana retail. Udahlah kayak gini. Nah, seperti ini candle bearish. Nah, ini misalkan hammer
bullish sentiment atau bullish pressure lah entah. Setelah itu potensial candle bearish, grab liquidity di bawah sambil mitigasi order block. Setelah itu potensial up, kembali ke direction awalnya mau ke up, posisi up. Nah, makanya dari itu jangan memilih order block yang terdapat di antara equal low atau equal high, karena potensial itu akan di take out. Dan by the way juga ini untuk risk reward ratio nya tuh 1:61 dalam 5 hari kurang sih sebenarnya. Ini 5 hari kurang dapatkan risk reward 1:61. Ini dapat tradingan 1 minggu 1 kali aja segini udah lebih dari cukup. Wah banget kan. That's why kenapa saya memilih belajar smart money concept. Potensial juga ini take out, mungkin akan nge-grab liquidity atau entah di break gitu, masuk ke order block, terus ada reaksi dan mau ke atas, ngikutin mau ke atas ngikutin structure di daily, atau dia mau ke bawah langgar order blocknya, nggak merespect order block. Oke, segini dulu ya video dari saya hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sekali lagi saya ingatkan, saya membuat video ini bukan untuk trading idea atau apa ya namanya itu, saran untuk trading seperti ini, karena saya hanya bertujuan buat video ini untuk membuat sekedar edukasi doang, bagaimana smart money itu bekerja, smart money konsep bekerja. Oke, segini dulu video dari saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf karena ini saya bikin video tuh baru-baru, jadi kayak agak-agak canggung gitu. Dan semoga kalian mendapatkan value dari video ini. Oke, see you next di video-video selanjutnya, dan see you.